kembali lagi di channel saya, Rasid Kabibitak. Kita akan kembali membabar pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Dan sekarang kebetulan nih, saya bersama dengan para sesepuh. Ada dari Abah Ed, beliau adalah empu, tempak, kijang, golok, dan pusaka-pusaka yang ada di Nusantara khususnya ya Bah ya. Terus ada ketua dari Golok, Pelestarian Golok Pedang Sepuh Nusantara, ada Bang Teguh Cahyadi, yang nanti juga menarik nih, beliau lagi membawa salah satu pusaka yang cukup langka dan unik lah. Nanti beliau yang akan babar ini pusaka jenis apa dan bentuk, pamor, dan filosofi segala macam. Terus ada Abah Ed nanti yang membahas tentang teknik ya Bah ya, teknik tempak pusaka zaman dulunya itu seperti apa dan diaplikasikan sekarang ini, teknik zaman dulu dan diaplikasikan sekarang dengan pusaka-pusaka model zaman dulu ya. Tekniknya seperti apa nanti kita lihat dulu. Mungkin pertama dari Bang Teguh ya Bang ya. Siap. Ada pusaka apa tuh Bang? Ya, pertama-tama kami dari GPS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Sepuh Abah Ed yang telah menerima kami di sini berkunjung silaturahmi. Sudah merepotkan Abah Ed. Ya, saya membawa salah satu varian golok dari Pasundan khususnya, yang sudah mulai langka. Karena di pasaran golok ini sudah jarang terlihat, yaitu hulunya hulu memedian, Komedi ya Bang. memedi. Nah, memedi ini banyak variasinya Bang Ucit. Ada koceak, ada nini among, ada aki-aki berwajah seram, dan masih banyak lagi. Nah, memedi itu di Sunda itu apa sih Bang artinya? Memedi itu sejenis makhluk goib lah. Kalau di Pasundan itu sejenis makhluk goib yang filosofinya ini zaman dulu dipercaya untuk mengusir makhluk-makhluk jahat dan juga merontokkan ilmu hitam. Dipercaya apabila orang yang mempunyai ilmu hitam berhadapan dengan orang yang mempunyai golok ini, ilmu hitamnya akan hancur lah. Kan seperti ada di sawah itu biasa ada memedian sawah ya Bang ya. Ya, Itu hampir sama ya filosofinya. sama. Itu kan kalau yang di sawah itu lebih Takut-takutin hama. gitu ya. Tapi kalau memedi di golok ini filosofinya untuk mengusir makhluk jahat sama merontokkan ilmu hitam seseorang. Seperti itu. Ya. Ada mungkin sedikit nambah yang keunikannya. Kenapa orang tua kita dulu ada Andika Baja? Ya. Karena beliau ada satu di situ untuk mengingatkan. Nah, ketika kita terjadi pertempuran, jangan kita lawan dengan nafsu angkara. Nah, ini menimbulkan nafsu angkara kita. Jadi ingat, kita dengan berangkat dari dengan tenang aja. Ingat itu diredam gitu. Nah, maka ketika ada lawannya dari kayak tadi dibilang ilmu hitam apa segala macam, itu sudah akan temu karena kita juga tenang. Ya, Kita mengerahkan itulah. Ada semacam bukan literasi apa, ini pendapat yang dari menelusuri gitu kan, dari filosofi para orang tua dulu yang ada mungkin di literatur kita baca. Nah, itu menjadikan ageman buat saya sekarang gitu kan. Ya, ageman itu adalah sebuah ilmu pelajaran dari orang tua dulu ya, yang menerangkan ini membeli apa gitu. Jangan kenapa ini apa gagangnya misalkan orang soleh lah gitu ya, ininya hantu gitu. Sebetulnya mengingatkan kepada apa di diri kita itu ada hantu. Mungkin itu dari Sangat dalam Bah ya filosofi orang-orang zaman dulu. Bukan cuma dari segi seni gitu kan, tapi juga ada filosofi yang terkandung di dalamnya itu buat dititipkan ke para penerus lah ya. Makanya nih kita ada judulnya, ada budaya Sunda itu adalah dari peradaban Adam. Nah, di situ ada etika dan estetika, tata, sisi, budaya, beryoga. Nah, itu
Jadi etika dan estetika. Jadi etika kita coba dan apa segala macam gitu kan, dari disiplin. Nah, estetikanya mantas itu pas gitu. Enak kalau dimasukkan ke sini, jadi sederhana tapi enak gitu ibaratnya. Ada filosofinya tinggi yang untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya gitu. Dari segi bilah gimana Bang Teguh? Nah, saya mau jelasin masih hulu pembedian dulu Bang. Ya, Nah, menurut orang-orang tua zaman kita dulu, hulu pembedian seperti ini dipakai oleh jawara-jawara di area lingkungan kerajaan atau keraton. Kan kalau di lingkungan kerajaan tuh ada pengawal, ada jawara juga Bang Cip. Nah, biasanya pembedian ini dipakai sama jawara-jawara di lingkungan keraton untuk melindungi keraton selain prajurit. Bodyguard kalau Nah, sekarang betul, Bang. pasukan khusus buat menjaga kerajaan gitu Ya, ya. betul. Nah, ada lagi pembedian jenis Nini Angon. Nini Angon itu nenek-nenek lagi gendong anak. Hulunya seperti itu. Nah, itu dipakai sama penjaga kampung biasanya. Bukan sesepuh kampung, tapi lebih ke penjaga kampung. Mereka pakainya pembedian jenis seperti itu. Jadi setiap pembedian itu variannya berbeda, fungsinya berbeda, filosofinya pun juga berbeda. Kita ke bila Bang Ocit ya. Boleh, bilah Bang Teguh. Penasaran saya sama bilahnya. Nah, bilahnya ini menurut saya Jenis bilahnya apa tuh Bang Teguh? jenis bilahnya lebih ke salam nunggal tapi jenis sabet. Jadi jenis salam nunggal ini jenis sabet bukan untuk pertarungan jarak dekat, tapi pertarungan seperti naik kuda ya, seperti itu, bukan pertarungan jarak dekat karena bilahnya agak panjang. Terus kayaknya daya serangnya juga agak bertahan ya Bang Teguh. Ya. Nah ini sedikit istimewa karena yang pertama dari segi material besinya pun bilahnya halus. Udah dilihat bolak balik. Bilahnya halus. Kalau istilah Tosan Aji mah dibilangnya pulen lah. Pulen ya. Istilahnya pulen, jadi saking halusnya jadi dibilangnya pulen. Pori-porinya kecil banget. Iya betul, walaupun umurnya sepuh gitu kan. Terus kita lihat dari segi pamornya pun deling. Muncul gitu ya. Betul. Garapnya pun bagus, ada alur darahnya. Kalau menurut pendapat saya, garap-garap bagus seperti ini dengan jenis besi yang deling dan juga pulen seperti ini bisa jadi era PB atau HB, karena memang era Pakubuwono atau Hamengkubuwono itu material besinya istimewa lah. Lagi masa jaya-jayanya Ya, lah lagi ya. masa jaya-jayanya bagus-bagusnya besi di zaman itu. Seperti itu. Pamor apa tuh Bang? Jenis pamor apa? Ini pamornya ngulit semangka. Kulit semangka ya. Ngulit semangka itu kan tuahnya untuk memperluas pergaulan dan menambah persaudaraan. Jadi biasanya besi-besi dan garap ini biasanya ya tadi saya bilang gagang sama besi nyambung karena garap-garap dalam keraton ya seperti ini, bilahnya bilah-bilah halus, besinya pun bagus, seperti itu. Itu pertahanan. Pertahanan tapi disenangi banyak orang ya. Ya. Kalau dari segi tempat nih Bang, nah kan ada biasanya pamor apa sih orang nyebut, ada yang teknik miring ya Bah ya, ada yang teknik balik mimpi ya segala macam. Kalau yang terbarunya seperti itu ya Bah ya. Bikin pamor yang seperti ini susah atau gimana tuh Bah? Sebetulnya kalau dianggap susah itu enggak ya. Nah, kalau penempaan itu sama aja sebetulnya. Cuma kan mafia-mafianya dikemas demikian juga. Ada yang menghasilkan pamor yang miring, pamor yang apa, yang lain-lain gitu kan. Itu kan penataan dari material. Kalau jenis penempaannya itu tetap aja sama gitu kan. Ada panjaknya nanti yang bantu, karena kalau wilayah yang panjang ini kan tinggi, ada panjak 2 sampai 3 gitu kan. Dan kalau di apa, misalnya di perjalanan ilmu abah
sehingga abang menemukan uh, ini beberapa empu atau beberapa guru tepa yang nempatin. betul dari mulai pemilihan bahan ya gitu sampai pembentukan bahan setengah jadi ya bahan baku gitu kan itu satu guru tepa gitu kan. Dan nanti di ini kan dilimpahkan kepada guru tepa Membentuk gitu ya. membentuk nanti. Adapun kalau ilmu yang udah tersebar ke seperti ke Jepang sampai penyepuhan ya istilahnya apa kalau bahasa manufakturnya itu apa ketika harden ya harden itu kan penyepuhan sebetulnya Mbak ya, pengerasan untuk menjadi baja yang benar diinginkan. Memperkuat lah ya. Nah itu kan racikannya tertentu banget dari alam atau mungkin dari racun. Itu satu lagi guru beda tepa yang nempa betul lagi, beda beda sampai yang proses. sampai Marangi ini udah beda lagi Finishing terus iya taruh finishing handle betul gitu. gitu. Nah itulah rangkaian yang sudah ada pelajari gitu kan, sehingga kalau zaman sekarang kadang-kadang orang langsung sendiri gitu kan, dari mulai bahan baku numpak sampai Marangi gitu kan. Terus yang saya pernah dengar ya Pak ya, katanya menempa golok atau keris atau pusaka lain seperti kijang juga ya, itu harus menyesuaikan dengan sang pemesan ya Pak ya. Betul betul sekali, disesuaikan dengan apa di situ kan ada mengapa ada hari beton gitu kan. Nah itu nanti kita hitung menurut perhitungan, karena perhitungan orang tua kita ya, kalaupun kalau di itu ada istilahnya perhitungan dengan apa, dengan alam. Itu bukan klinik, itu sudah diurai dengan ilmu pengetahuan sekarang sama saya juga. Itu menyesuaikan supaya sinkron gitu kan. Sinkronisasi itu yang diarahkannya. Kalau masalah hodam itu sebetulnya kalau kerja apa kan hodam itu diurai gitu kan. Itu adalah penyesuaian dari alam yang nori sama kita berilmu kepada siapa orang tua. Nanti itu sinkron. Ya dengan orang tua dari badan kita. Nah dari ruh kita siapa kan mestinya ada orang tuanya gitu kan. Dari ilmu kan ada orang tuanya. Nah itu disinkronkan kepada sebetulnya peta lampah orang itu mau jadi apa. Misalkan mau jadi politika, jadi pegawai negeri, itu nanti disinkronkan dengan menyesuaikan betul kerjaan dia, dengan upacaranya. ya. Kalau ini ya kita harus tawasul dulu. Kalau zaman sekarang kan hadiah dulu, baru menentukan hari apa yang baik, jamnya apa yang baik kan harus itu, karena itu termasuk kepada adab Ya Pak. itu adab yang jadi adat gitu kan. Nah itulah. Ini juga ada beberapa hasil karya Abah Ed ya. Ini ada kujang ya Pak ya, ada golok juga, dan bentuknya itu alamiah gitu. Jadi sangat unik dan juga terbuat dari bahan-bahan alam ya Pak. Bahan alam yang ada. Kalau golok sendiri ini seperti apa Bah bentuknya Bah? Nah ini golok zaman sekarang ini untuk edukasi. Kata sebagian orang sudah gak ada gitu ya, tukang tepa pandai lah yang bisa membuat sekelas empu atau guru tepa. Sebetulnya ada, cuma kenapa jadi nggak muncul ya, karena harga itu sendiri. Ya prosesnya pembuatan betul zaman sekarang nggak ada mahal. Dulu mahalnya udah berapa ya dulu. Ada pengetahuan yang kerbau gitu kan, ada mahalnya yang sampai kawah sepetak. Nah sekarang berapa ya itulah makanya tidak muncul. Kenapa? Karena dari prosesnya itu juga memakan waktu dan biaya yang sangat tinggi. Maka sebetulnya bisa lebih bisa menghemat waktu itu. Nah para penempa zaman sekarang itu udah bisa. Pada bisa ya dari Madura gitu kan,
Cuma mereka hilangnya karena apa? Karena mengejar dari pemesannya sekarang itu harganya yang Iya. maaf ya, Iya. maaf ini buka-bukaan aja gitu kan. Makanya hasilnya itu wah kayak produksi banyak asal gitu kan, Asal-asalan gitu, asal gitu, obregan kalau bahasa ini. Tapi kalau betul-betul dengan cita rasa tinggi ini Hasilnya persis, hampir persis kayak sepuh Pak ya. betul, Bikinan zaman dulu, betul. Tapi ini kan bahan-bahan sekarang. bahan sekarang. Boleh kita buka-bukaan ini knalpot motor gitu kan, pelek mobil, bahan ranjang atau jarut lah boleh dikena. Ini dipadukan bahan sampah semua sebetulnya. Tapi kan kalau materi itu bukan sampah sebetulnya kalau seniman dia ngatur. Iya. Menjadi bahan baku kita olah. Nah ini dengan ya kalau tanduk ya, Pakem zaman dulu. ya betul. Itu pakem zaman dulu dengan barang sekarang dari alam. Ini kan bambu gitu kan. Bisa kita olah. dilihatin Mbak gilanya, pamornya. Jadi kalau dilihat sekilas memang sangat persis ya dengan golok-golok sepuh dengan teknik tempa lipat gitu kan. Baliknya lagi Bang. Ya, ini dulu bedogulin menak pajajaran ini. Cuma ini abah dedikasikan buat Bogor. Gitu kan. Kita sebenarnya sangat perlu Mbak, bagian dari pelestarian ya kan Mbak, Betul. untuk memperkenalkan bila-bila yang ada di Nusantara ini dan juga teknik ya Mbak ya. Betul. Teknik tempa zaman dulu itu sebenarnya tidak hilang ya di kita. Betul. Walaupun kita apa istilahnya udah jauh gitu ya. Udah jauh ya. Tapi kita jangan sampai meninggalkan gitu kan. Meninggalkan teknik yang leluhur yang begitu hebat gitu ya Bang ya. Betul. Karena dengan kesederhanaan bisa membuat yang sangat luar biasa. Ya, benar. Ya intinya mah kuncinya mah toh bahan sekarang juga bahan dari dulu. Cuma kita diolah saja Diolah. dengan orang yang sekarang. Mungkin itu kali ini kita belajar banyak ilmu ya dari Abah Ed dan juga dari Bang Teguh. Jangan lupa dukung terus channel-channel budaya Nusantara, terutama untuk pusaka dan seperti kujang, keris dan sebagainya, untuk melestarikannya dan juga memperkenalkan kepada generasi-generasi penerus yang sekarang. Jangan sampai pusaka-pusaka ini tidak terawat gitu. Jadi asing gitu. Ya, jadi asing, tidak kenal ini apa sih gitu kan. Taunya pedang-pedang samurai ya kan yang modern. Tapi kita punya loh. Dan ini sangat boleh dibilang sangat prosesnya sangat langka dan menilai seni yang sangat tinggi ya. Mungkin itu yang bisa kita babar kali ini. Jangan lupa like and subscribe terus channel saya Rashid Kabibitak. Terima kasih Bang Teguh sudah memberikan materi yang sangat berbobot ya. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.